DDLJ itu Enggak, cepat. oke. Halo, nama aku Bahana dan aku suka nonton film, apalagi kalau filmnya film horor. Halo, aku Tasya dan aku suka nonton film penuh warna. Kita kembali lagi ke FOMO. Fokus obrolan dan movie opinion. Kita akan kembali membahas film dan serial TV yang lagi ngetren ataupun yang sudah jadul. Selama itu tontonan menarik, kami bakal ulik. Kali ini kita bakalan ngebahas genre film yang paling apa coba? Paling disuka banyak kalangan. Sama yang paling mainstream, yaitulah genre romance. Nah, genre romance ini ternyata di negara India setelah film ini meluncur terjadi tuh genre fenomena romance-nya. Kita bakalan ngebahas A Romantic Story 1995 Dilwale. Dulhania. Lejeng. DDLJ. हो गया न तुझको प्यार सजना. Siapa sih yang gak kenal sama Shahrukh sama Kajol, dua pasangan legendaris Bollywood? Kalau misalnya kita itu orang Indonesia tahunya Kajol sama Shahrukh itu dari film Kuch Kuch Hota Hai dan juga Kabhi Khushi Kabhie Gham. Sejarah mereka itu sebenarnya dari DDLJ. Mulainya jadi superstar. Mulainya jadi superstar, mulainya super legendaris dan mulainya jadi ikonik dalam film-film romantik itu dari DDLJ. Wow, keren banget ya. Dia tuh tahun 95. Ternyata film ini masih diputar di bioskop apa? Maratha Mandir di Mumbai. Di Mumbai. Sampai sekarang. Hampir 30 tahun gitu loh. Bisa dibilang jadi footprintnya bagi beberapa film-film India setelahnya untuk membuat film romantik yang bakalan menggunakan formula yang sama dan juga aktor yang sama. DDLJ ini bisa dibilang bisa disandingkan sama sejenis Casablanca atau kayak Gone with the Wind. Itu udah termasuk sebagai klasik romance dengan cara-cara mereka sendiri. Maksudnya itu kenapa romance-nya dianggap sebagai legendaris dan masih ikonis sampai sekarang. Itu ya yang membedakan DDLJ sama film-film romantis yang sebelum yang di zamannya itu. Ya karena idenya terbilang masih fresh. Itu bisa dibilang cerita romantis yang sebenarnya udah ada sebelumnya, tapi kayak di enhance. Instead of kawin lari, karakter utamanya coba memenangkan hati orang tuanya. Jadi kita kayak dikasih gagasan, kita harus tunjukin cinta kita itu real, cinta kita itu nggak melawan orang tua. Jadi orang tua pasti eventually bakal paham kalau ini benar-benar real, benar-benar strong gitu. Jadi bisa disandingkan sama Casablanca karena ya udah selevel itu kali ya. Ya, aku berani bilang iya. DDLJ ini emang udah kayak Titanic-nya India atau kayak Casablanca India. Bukan hanya karena cerita aja, tapi karena chemistry dua pemain yang sangat solid dan juga lagu-lagu hitsnya. Ya oke lah, kita bisa bilang kalau DDLJ ini adalah Titanic-nya India atau Casablanca-nya India gitu. Sekeren itu, selegendaris itu. Itu aku kan ada baca buku soal Bollywood. Mereka bilang kalau film Bollywood itu persyaratannya biar balik modal itu adalah bikin film harus ada hit songs-nya. Jadi kalau bikin film India sama sekali nggak ada lagu, itu udah bunuh pendapatan di box office. Dan kedua itu adalah menggait penonton dari kelas manapun. Jadi mereka harus dapat formula atau cerita yang bisa bikin banyak orang nonton, nggak peduli mereka dari kasta mana. Menurut aku DDLJ itu bisa ngambil 2 poin itu. Tapi selain 2 poin itu tadi, DDLJ ini juga banyak yang dimatangin gitu. Kayak misalnya ada satu yang aku suka itu gimana mereka dua karakter utama ini pertama kali bertemu itu di kereta dan adegan klimatiknya itu di kereta juga. Maksudnya kereta ini digambarkan udah kayak apa ya?
mode transportasi, tapi juga saksi perjalanan journey mereka itu dari awal sampai akhir. Dan juga semacam kayak menyimbolkan kalau kisah cinta ini itu bisa sampai tembus waktu dan tempat. Jadi itu kan awalnya di Eropa kan, ini adegan klimaksnya itu di India. Kalau aku bilang sih adegan kalau kereta api tuh lebih kayak gini, cinta itu nggak bisa menunggu, masa depan juga nggak bisa menunggu. Jadi kalau misal kamu nggak mau ketinggalan, ya kamu harus kejar. Sama tuh aku juga punya teori kan, kalau mau bikin film yang ikonik itu minimal harus punya 3 adegan ikonik. Nah, salah satu adegan ikoniknya di sini kan yang pas mereka akhirnya reunited lagi, pelukan lagi di padang bunga. Bunga apa sih itu? Bunga yang warna kuning lah pokoknya. Teng 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 teng. Kamu mau jadi sarukan nggak sih? Kamu lebih cocok jadi sapinya. Yang teng 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 itu pakai apa? Teng teng teng. Apa cowbell? Also itu konsep membuat karakter yang nggak tinggal di India itu lumayan terbilang baru di tahun segitu. Soalnya orang yang imigran yang tinggal di luar negeri dan mereka nggak begitu disuarakan gimana mereka rasanya jadi imigran. Kayak dia dengan paling pertama di DDLJ itu kan bapaknya lagi kasih makan merpati, terus dia mengutarakan gimana dia kangen banget sama kampung halamannya. Nah, habis DDLJ kan makanya ada semacam tren kalau film India itu syutingnya di luar negeri juga. Oh iya, aku ingat banget ya. Kayak Mohabbetin ya. Mohabbetin. Tiba-tiba, kenapa tiba-tiba di tempat es? Tiba-tiba di Swiss atau apa? Tapi kayaknya itu salah satu itu sih formula juga untuk bikin suasana. Kalau misal kita nyanyi, itu kan kita jatuhnya kayak ini ya, membayang-bayangkan. Nah, kita tuh gimana caranya membayangkan kalau kita tuh sebenarnya ada di sini, kalau kita tuh sebenarnya ada di sini, gitu. Dan adegan-adegan, nah itulah. Oke, adegan-adegan itu kayaknya menunjang kisahnya mereka. Dan buat menambahkan kenapa ini filmnya penting banget, ini salah satu dari 3 film Hindi yang dimasukin di buku 1001 film yang mesti ditonton sebelum mati. Tuh, jadi aja bisa masuk. DDLJ ini masih relevan sampai sekarang, yaitu ya kekuatan dari 2 karakter utamanya. 2 karakternya ini walau diciptakan di tahun 1995 itu masih tetap aja relevan di tahun 2024 karena ya masih ada aja orang yang terjebak dalam situasi kayak gitu, kayak nggak disetujui orang tua hubungan mereka. Dan 2 karakter ini somehow menginspirasi banyak orang juga buat tetap mempertahankan love story mereka di real life. Aku kemarin itu nonton ulang dan menurutku itu masih relate banget. Salah satu alasannya adalah karena tak direstui orang tua. Tak direstui orang tua itu nggak cuman hanya terjadi di zaman dulu di tahun nenek moyangnya kita, tapi di zaman sekarang juga masih ada yang seperti itu. Gitu. Oke lah, misalnya yang nonton ini adalah wanita-wanita atau pria-pria yang bilang, "Alah, keputusan aku itu ya orang tua nggak bakalan ini." Cuman apa yakin kalau orang tua beberapa di antara keluarga Indonesia pasti ada aja yang tidak menyetujui pernikahan anaknya, mau itu misalnya karena kasta, karena ekonomi, karena nggak suka doang, atau emang karena rasnya, atau karena agama, ya kan? Jadi nggak direstui orang tua itu sangat relevan banget sampai zaman sekarang. Dan itu terjadi di 2 orang yang berbeda, di 2 keluarga yang berbeda, di mana si Raj itu Sarukan, dia dari keluarga yang memang chill out banget dan memang tinggalnya di Eropa banget. Chillnya dia sama bapaknya itu betul-betul terbuka, tidak seperti Simran. Walaupun dia keluarganya tradisional banget, tapi pemikiran dia itu nggak tradisional, yaitu adalah dia mau kawin lari gitu loh. Di zaman segitu kawin lari itu adalah sebuah keputusan yang sangat amat beresiko. Di zaman sekarang juga banyak yang kawin lari, makanya menurutku ini masih relate. Alasan kedua adalah beda kebudayaan, yang kayak aku bilang tadi, beda kebudayaan. Yang satu terlalu London banget, yang satu India banget, sama kayak di sini juga gitu loh. Perbedaan budaya itu bisa menjadi konflik yang sangat berpengaruh untuk keberlangsungan pernikahan seorang anak. Aku pernah baca di Letterboxd, dia bilang, aneh banget, masa Simran mau aja suka sama cowok yang baru dia temuin. Hey, itu wajar ya.
pasti mau cewek ataupun cowok ada perasaan kayak deket dan percikan-percikan suka, crushing kayak gitu tuh pasti ada gitu loh. Gak mungkin enggak. Kalau emang misalnya ya lo ketemu sama dia terus dan juga tiba-tiba lo ditinggal kereta, terus lo cuman kenal sama tuh orang doang, menurutku suatu hal yang bisa bikin kita bakalan jatuh cinta. Betul. Tapi walaupun gitu manusia itu kan sedalam lautan ya kalau katanya ya. Tapi kalau di saling suka mensuka itu cuman bentar doang bisa cepat suka, bener dah. Apalagi cowok begitu digangguin terus. Kalau misalnya zaman sekarang kalau misal kita nonton kayak aduh cheesy banget sih cinta sejati. Tapi zaman segitu cinta sejatinya itu betul-betul diarahi dengan usaha yang gigih banget gitu. Jadi kalaupun misal kita mau nonton itu sampai sekarang pun itu masih relate karena kita pasti ada yang seperti itu. Tapi terkadang kita juga nggak bisa seperti itu. Jadi menurutku itu sebagai bentuk tamparan kalau perjuangan yang gigih itu pasti bakalan menghasilkan yang manis pula. Sama baju-bajunya aku lihat kalau nontonnya sekarang itu terasa kayak modern, pilihan-pilihan baju yang di filmnya. Mungkin karena itu kali ya percampuran Eropa. Fashion itu kan semakin lama semakin mundur ya. Mereka recycling fashion itu ke zaman-zaman dulu lagi. Pakaian-pakaiannya dia tuh klasik sih. Jadi masih cakep sih. Apalagi pakaian-pakaiannya. Ya, apalagi pakaiannya ini apa? Pakaiannya si Kajol. Wah. Itu anak modis banget zaman sekarang banget sih menurutku. Dialog-dialognya yang menurutku nggak terlalu sebenarnya cheesy, tapi nggak terlalu cheesy banget. Maksudnya orang suka cheese ya, tapi ini nggak yang too much cheese, apalagi nggak terlalu sweet. Salah satu adegan yang paling aku suka itu ketika dimana semua perempuan yang sudah bersuami dan akan bersuami atau mempunyai pacar kayaknya ya, mereka harus berpuasa di malam itu, di hari itu. Dan nanti pas malam hari mereka buka puasa, nanti cowoknya atau suaminya itu akan ngasih minuman atau makanan pertama ke mereka. Nah si Imran itu nggak mau sama tunangannya gitu kan. Saking dia nggak maunya, dia pura-pura pingsan. Terus pas pingsan barulah Raj ngasih dia minum. Si Imrannya tetap nggak mau makan gitu karena dia tuh kesel. Karena sebenarnya Rajnya bilang kalau nggak usah puasa gitu kan. Tapi dia berasa kayak, gue puasa buat lo, kalau lo bodoh banget sih, nggak tahu betapa gue cintanya sama lo gitu kan. Gue tuh pengen makan dari tangan lu. Udah datang pun Rajnya, si Simrannya nggak mau makan. Terus kata adanya, apa sih kok nggak mau makan? Asal kakak tahu aja ya, Raj itu dia juga ikutan berpuasa biar dia bisa makan bareng kakak. Gimana sih, udahlah pergilah. Itu sebenarnya hal yang sweet ya. Rajnya nggak ngomong, tapi dia melakukannya. Si Simrannya nggak ngomong karena bete. Cewek zaman sekarang banget lah gitu, suka ngambek nggak jelas gitu. Tapi ya udah nih makan, terus akhirnya mereka ketawa-tawa lagi. Itu menurutku nggak, itu cheese tapi nggak terlalu cheesy. Terus kayak yang si Rajnya bilang, aku nggak mau kerja kalau misalnya aku nggak dicium sama kamu gitu. Kayak sebenarnya zaman sekarang banget itu gitu loh, zaman sekarang banget gitu loh. Apalagi si cowoknya ini, si Rajnya ini oke lah dia berandalan apa segala macam kan. Tapi pas ketika dia pergi ke kampungnya Simran dan dia masuk ke keluarganya Simran, dia membantu semua apa yang dilakukan sama keluarganya Simran. Dia pintar banget menarik perhatian dan memberikan perhatian kepada orang-orang yang menurut dia adalah penting untuk mendapatkan restunya mereka. Nah itu tuh cowok green flag gitu. Segitu dulu kali ya untuk film DDLJ. Sebenarnya kita mau bahas lebih banyak lagi, tapi kalau misalnya kamu mau nonton behind the scene-nya ada di Netflix yang judulnya dokumenter apa bang? The Romantics. The Romantics itu kalau misalnya mau tahu ya sejarah per-Indian film Bollywood bisa jadi ada sesi-sesi romantiknya. Salah satunya DDLJ karena dia adalah pelopor utamanya. Dan kalau kamu suka sama episode kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow juga nih Instagramnya si Casa Studio. Nah, kalau misalnya kalian suka sama kami dan suka ngelihat kami ngobrol-ngobrol atau main game, jangan lupa follow juga kami di sini atau tonton kami di sini. Oke, sampai situ aja dulu. Sampai jumpa di
lain kesempatan dengan lain film. Sampai jumpa. Bye. हो गया ना तुझको ना प्यार सजना